Gaji baru saja masuk, notifikasi transfer masih terasa hangat. Tapi entah kenapa, di dalam hati justru muncul rasa cemas. Baru seminggu berjalan, tapi pikiran sudah penuh dengan pertanyaan yang sama. Uang saya kemana? Kalau kamu pernah ada di titik ini, berhenti sejenak. Dengarkan baik-baik. Ini bukan karena kamu boros. Ini bukan karena kamu bodoh mengatur uang. Ini juga bukan karena kamu malas nabung. Sangat mungkin masalahnya bukan di jumlah gaji, tapi di posisi hidupmu saat ini. Karena kamu adalah generasi sandwich, kamu berdiri di tengah, menopang ke atas, bertahan ke bawah, sambil berusaha tetap hidup untuk diri sendiri. Dan tanpa kamu sadari, salah satu kesalahan paling mahal yang sering terjadi adalah salah menentukan batas pengeluaran harian. Banyak generasi sandwich hidup dengan pola yang sama. Selama ini kamu merasa sudah berusaha sehemat mungkin. Kamu menahan keinginan, mengurangi kebutuhan pribadi, bahkan sering mengalah. Tapi tetap saja, uang terasa selalu kurang. Bukan karena kamu tidak disiplin, tapi karena kamu tidak pernah benar-benar diberi batas yang jelas. Pengeluaran harian berjalan tanpa pagar, dan uang yang tidak diberi batas pada akhirnya akan mengalir mengikuti tekanan, bukan perencanaan. Pelan-pelan, ini yang membuat generasi sandwich merasa capek secara mental, tertekan secara emosional, dan lelah tanpa tahu harus mulai dari mana. Di video ini, saya tidak akan bicara tentang cara cepat kaya. Saya tidak akan menjanjikan hidup instan atau solusi ajaib. Di video ini, kita akan membahas 4 kesalahan paling sering yang dilakukan generasi sandwich saat menentukan batas pengeluaran harian. Kesalahan yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya sangat besar. Kesalahan yang tidak langsung menghancurkan, tapi menggerogoti sedikit demi sedikit. Kesalahan yang membuat kamu merasa sudah berusaha, tapi tidak pernah benar-benar sampai. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Tulis di kolom komentar sekarang juga. Tidak perlu panjang, tidak perlu cerita. Cukup pilih salah satu. Tulis saya generasi sandwich atau tulis saya sedang berjuang mengatur keuangan. Lakukan sekarang. Bukan untuk algoritma, bukan untuk channel ini, tapi untuk diri kamu sendiri. Supaya kamu sadar, kamu tidak sendirian di posisi ini. Ada banyak orang di luar sana yang memikul beban yang sama, menahan lelah yang sama, dan berusaha bertahan dengan cara yang sama. Dan video ini dibuat untuk kamu yang sedang berjuang, bukan untuk mereka yang sudah selesai. Diam sebentar, tarik nafas, dan mari kita mulai pelan-pelan dari kesalahan pertama yang paling sering terjadi dan paling jarang disadari oleh generasi sandwich. Menjadi generasi sandwich itu bukan soal pilihan hidup, ini soal posisi. Kamu berdiri di tengah dan dari tengah itulah tekanan datang dari berbagai arah. Di satu sisi, kamu punya kebutuhan sendiri. Kamu ingin hidup layak, tenang, dan punya sedikit ruang untuk bernapas. Di sisi lain, ada orang tua yang kamu hormati, yang kamu sayangi, dan yang secara moral maupun realita masih bergantung padamu. Dan tidak jarang, masih ada adik atau anggota keluarga lain yang ikut berharap. 3 arah, 3 tuntutan, 1 dompet, 1 pikiran, dan 1 tenaga yang harus dibagi ke semuanya. Sebelum kamu nonton video selanjutnya, kamu harus baca buku Psychology of Money, biar kamu jauh lebih memahami tentang keuangan.